Assalamualaikum sahabat dapur Abi. Video kali ini saya akan bagikan resep dan cara membuat tahu Jepang. Ini hasilnya bagus banget. Teksturnya lembut dan kenyal, mirip dengan tahu Jepang yang biasa kita beli di supermarket. Simak videonya sampai habis, jangan di skip. Banyak tips dan trik yang saya bagikan untuk meminimalisir kegagalan saat kalian mencoba resep ini. Simak videonya sampai habis. Pertama, kita akan membuat air soyanya terlebih dahulu. Untuk bahannya, di sini saya menggunakan 300 gram kacang kedelai. Ini sudah saya cuci bersih dan sekarang kita akan rendam ya. Ini kita rendam minimal itu 4 jam teman-teman. Misalkan lebih dari 4 jam itu juga boleh ya. Nah, ini kita kasih air sampai penuh ya airnya. Dan kita rendam minimal itu 4 jam. Setelah direndam 4 jam, kacang kedelainya itu sudah mengembang teman-teman. Ini kalian cuci terlebih dahulu, kalian tiriskan, dan selanjutnya kita akan blender. Kacang kedelai yang sudah direndam dan dicuci bersih, ini kita akan blender ya teman-teman. Ini blendernya saya bagi menjadi 2 ya teman-teman. Ini kita tambahkan air secukupnya. Dan kita akan blender. Ini cara membuatnya itu seperti kita membuat susu kedelai ya teman-teman. Tapi usahakan ini lebih kental daripada susu kedelai ya. Setelah kita blender, ini kita saring. Ini nanti nyaringnya itu 2 kali teman-teman. Tapi sebetulnya kalian cukup 1 kali saja. Kalian bisa menggunakan kain yang bersih ya. Itu nanti nggak perlu disaring 2 kali. Jadi cukup sekali saja ya. Tapi ini berhubung saya tidak mempunyai kain bersih, ini saya saring menggunakan saringan teh seperti ini ya. Setelah kalian saring, untuk ampasnya ini jangan dibuang teman-teman. Tapi kalian bisa ulangi, kalian blender kembali. Kalian tambahkan air lalu di blender kembali. Ini kan air kedelainya masih cukup kental ya. Jadi kita akan ulangi beberapa kali sampai air kedelainya ini agak encer ya. Setelah kita blender, kita saring. Ini pokoknya diulang beberapa kali gitu sampai menurut kalian itu sudah tidak terlalu kental ya. Setelah kacang kedelainya selesai kita blender semuanya, untuk yang terakhir sebelum kita rebus, ini kita saring kembali. Ini untuk memastikan tidak ada ampasnya ya teman-teman. Untuk hasil akhirnya dari 300 gram kacang kedelai ini harus menghasilkan 2 liter air kacang kedelai ya. Pastikan air kacang kedelainya ini harus benar-benar kental agar hasil tahu Jepang yang kita buat nanti hasilnya itu bagus teman-teman. Selanjutnya untuk kacang kedelainya ini kita akan rebus. Ini kita rebus menggunakan api besar sambil terus diaduk ya. Pastikan ini air kacang kedelainya itu nggak boleh sampai pecah ya. Jadi harus terus diaduk, jangan sampai terlalu mendidih. Terus diaduk, pokoknya nggak boleh sampai pecah. Setelah mulai mendidih, kalian bisa matikan api kompornya. Tunggu sampai benar-benar dingin, baru bisa digunakan untuk membuat tahu Jepang. Untuk membuat tahu Jepangnya, bahannya di sini saya menggunakan 6 butir telur. Ini yang ukuran sedang ya. Lalu kita tambahkan garam secukupnya. Lalu kita aduk. Ini nggak perlu di blender ataupun di mixer ya. Jadi cukup diaduk saja teman-teman. Untuk telurnya ini nggak boleh sampai berbuih ya. Jadi cukup diaduk saja. Setelah telurnya tercampur rata, selanjutnya kita akan tambahkan air soya 500 ml. Ini pastikan untuk air soyanya ini harus benar-benar dingin ya. Kalau tidak dingin, nanti telurnya itu bisa matang teman-teman. Nah ini kita aduk. Ini nggak boleh berbuih ya, jadi cukup diaduk saja. Setelah tercampur rata, selanjutnya kita akan saring kembali. Setelah kita saring, ini siap untuk kita bungkus. Untuk membungkusnya, ini saya menggunakan plastik es mambo.
Untuk plastik es mambonya, kalian bisa pilih plastik yang food grade ya, jadi aman untuk kita rebus. Ini usahakan kita tali sekuat mungkin ya teman-teman. Karena nanti kalau pas kita rebus, ini biasanya itu agak kendor. Jadi harus kita tali sekuat mungkin ya. Untuk talinya, ini saya menggunakan benang. Untuk benangnya, ini saya potong kurang lebih itu sekitar 70 cm teman-teman. Ujung yang satu dengan ujung yang satunya ini buat ngiket air soyanya ya. Jadi kenapa kok dipotong agak panjang? Ini nanti untuk pegangan pas waktu kita ngerebus teman-teman. Jadi kita potong itu agak panjang seperti ini teman-teman. Nah, panjang seperti ini loh. Setelah selesai kita bungkus, ini kita akan tali. Ini kita berdirikan sama rata, terus kita ikat. Ini memang tujuannya itu untuk pegangan pas waktu kita ngerebus teman-teman. Ini tadi untuk 6 butir telur ditambahkan 500 ml air. Ini saya mendapatkan 12 biji seperti yang ada di video teman-teman. Selanjutnya kita rebus. Ini cara ngerebusnya itu harus diperhatikan karena ini penting banget. Ini posisinya itu harus berdiri, terus ngerebusnya itu nggak boleh lama. Ini ngerebusnya itu kurang lebih sekitar 7-10 menit ya. Jangan terlalu lama, nanti kalau terlalu lama teksturnya itu juga nggak bagus teman-teman. Jadi cukup sekitar 7-10 menit saja ya. Setelah kita rebus agar tidak kusut, ini bisa kita gantung ya. Nunggu dingin baru bisa kita olah. Kalau kalian mau lebih cepat dingin, setelah direbus kalian bisa rendam di air es ataupun air biasa. Nah, ini hasilnya teman-teman, ini sudah dingin. Kalian bisa perhatikan bagian pinggirnya itu nggak ada gelembung udaranya. Posisi saat merebus itu penting banget teman-teman, jadi jangan asal nyemplung ya. Kalau posisinya itu berdiri, untuk gelembung udaranya itu akan kumpul di bagian atas teman-teman. Jadi bagian pinggir itu mulus, nggak ada gelembung udaranya. Untuk hasilnya itu ini bagus banget, kalian bisa perhatikan. Ini teksturnya itu lembut dan ada kenyalnya, jadi mirip sekali seperti tahu Jepang atau tahu sutra kita membeli di supermarket itu loh. Ini teksturnya lembut, juga kenyal, pokoknya bagus. Kalau kalian mencoba resep ini pasti tidak kecewa. Gagal di percobaan pertama, jangan bosan untuk mencobanya kembali sampai mendapatkan hasil yang bagus. Semoga tayangan ini bermanfaat dan menginspirasi buat teman-teman semuanya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum.